Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Manusika ca sampati Dewaloke ca yarati Yaca nibbana sampati Sabba metena labati. Kesejahteraan di alam manusia, kesenangan di alam surga, dan pencapaian nibbana. Segala pahala ini diperoleh melalui harta karun itu. Sangga yang termuliakan, hadir para pembina, para sesepuh, khususnya di wilayah Jawa Tengah ini. Ada Bante Catamano Mahatera, ada Bante Palesanayaka, Kepala Wihara Bodhidharma, Bante Sujono Mahatera, ada Wakil Palesanayaka, Bante Emandirotera, ada Bante Upasanto, calon S2, semoga lancar S2, S3, biar makin banyak ilmunya, pengalamannya. Ada Samanera dan ada Tasilani. Kecil. Para Rama Ramani Pandita yang kami hormati, para ibu, bapak, saudara-saudari, warga Wihara Pekalongan, para ibu, bapak, tamu undangan dari wilayah Pantura dan dari tempat-tempat lainnya, termasuk dari Temanggung dan sekitarnya. Bersama-sama para umat Buddha menyambut akhir masa wasa dengan perayaan Katina atau Sanggadana, yang mana perayaan Katina ataupun Sanggadana bukan sesuatu yang baru. Sejak zaman Sang Buddha, warga masyarakat, terutama yang mereka terbiasa dengan wihara, sangat antusias untuk melakukan Sanggadana, termasuk perayaan Katina. Kenapa? Karena masyarakat tahu bahwa ini adalah wujud dari pelestarian Buddha Sasana. Jadi momen perayaan Katina ini punya makna yang sangat luas, punya maksud yang sangat mendalam. Bukan sekadar berdana, bukan sekadar peduli kepada anggota sangga, tetapi juga ini wujud pelestarian Buddha Sasana. Kenapa? Karena ketika masyarakat mendukung sangga dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang sesuai, maka Buddha Sasana dapat dipertahankan. Buddha Sasana dapat dipelajari, Buddha Sasana dapat dilestarikan, dan Buddha Sasana dapat dirasakan manfaatnya bersama. Sehingga momen seperti ini memang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Bahkan karena sekarang kemana-mana sudah mudah, kita bisa lihat status teman-teman kita ke negara-negara Buddhis saat ini, mereka juga tiap hari mengunjungi wihara-wihara di sana yang melakukan Sanggadana ataupun perayaan Katina. Ada yang lihat status temannya? Habis ya tiketnya ya, nggak kebagian ya, nggak bisa ikut ya. Jadi bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang asing, tapi sudah sangat-sangat biasa sehingga ditunggu-tunggu. Bahkan bante-bante yang biasa pembinaan ini malah sering ditanya oleh teman-teman simpatisan, teman-teman yang secara administrasi bukan Buddhis,
tapi sepertinya batinnya Buddhis karena senang dengan ajaran Sang Buddha. Bante, kapan Katina? Bante, saya minta jadwal tanggal-tanggal hari-hari Katina. Saya mau datang, saya mau ikut, saya mau berbuat baik. Jadi yang menunggu, yang ingin merayakan, yang ingin berpartisipasi bukan hanya kita yang Buddhis. Hanya kalau ibu bapak sering datang ke tempat-tempat acara Sanggadana ataupun Katina seperti momen saat ini, ya, hingga nanti November, bahkan sampai ada yang Desember juga karena pengennya minggu, ya, minggu kan cuma 4, kotak-katik habis. Itu bisa melihat bahwa ternyata yang menunggu, menyambut, merayakan perayaan Katina ataupun Sanggadana ini bukan hanya kita yang ber-KTP Buddhis. Kenapa? Karena beliau-beliau tahu betapa nyata, betapa bermanfaatnya buah kebajikan. Nah, kenapa ini secara pribadi saya sampaikan? Ya supaya ibu bapak punya wawasan yang lebih luas bahwa ternyata kebajikan ini sudah dipelajari, sudah dipahami, bahkan sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Salah satunya karena sudah zaman medsos, sudah zaman internet. Pengetahuan apapun, ilmu apapun bisa dipelajari. Bahkan saya pernah dapat cerita dari penggiat media sosial. Kita ini kan semua rata-rata kan alumni COVID ya. Nah, waktu zaman COVID, konten yang paling dicari adalah konten spiritual. Karena kan ada datanya itu, ya. Ada traffic datanya, tinggal dilihat saja. Kemudian dispesifik lagi, spiritual apa yang dicari? Singkat cerita jawabannya spiritual Buddhis. Kita tahu jumlah angka Buddhis di Indonesia ini sedikit. Tapi yang mencari pengetahuannya, menggali, bahkan menikmati dan merasakan manfaat dari ajaran Sang Buddha di Indonesia ini sangat banyak saudara-saudari kita. Karena bersifat universal. Buktinya apa? Buktinya, angkat dulu itu siapa tahu cuannya besar. Memang. Buktinya apa? Buktinya teman-teman kita yang bikin channel Buddhis saat itu ya, nggak tahu kalau sekarang ya. Saat COVID kan nggak kemana-mana kan, dipaksa online kan. Saat itu ya, di momen COVID itu cuannya gede beneran gede saat momen COVID. Kenapa? Ya karena banyak ditonton, banyak dinikmati, banyak dilihat oleh masyarakat Indonesia khususnya. Ini dari mana ini bisa? Dari pelestarian Buddha Sasana yang ibu bapak pelajari, ibu bapak renungkan, ibu bapak resapi, dan diterapkan dalam keseharian. Meskipun kalau rutin, kalau rajin, ya tiap malam puja bakti, khusus masa wasa, ya tentu tidak semua orang bisa. Kenapa? Karena memang kesibukan. Tapi ketika ada momen hari raya, momen kebersamaan, momen kebajikan-kebajikan dimanapun, termasuk salah satu di wihara, ibu bapak tidak mau ketinggalan. Anak sekolah minggunya banyak, hebat juga nih ngerahin. Siapa? Si Desi. Ya tentu diajak oleh papa mamanya, diajak oleh oma opanya, bagus. Makanya saya jadi ingat ada kalimat begini. Ini lupa saya dari mana. Entah saya bikin sendiri atau saya baca. Udah lama soalnya. Kalimatnya begini. Tahu kebajikan, belum melakukan itu lebih baik daripada tidak tahu kebajikan tapi melakukan. Pernah dengar? Barusan. Sudah paham belum? Baleni. Tahu kebajikan
belum melakukan itu lebih baik daripada tidak tahu kebajikan tapi melakukan. Sudah mudeng belum? Baleni. Tapi. Tahu kebajikan seluas-luasnya, dana, sila, bawana, apa saja, ya, dan itu juga universal, belum bisa melakukan, ya, itu lebih baik daripada tidak tahu kebajikan tapi melakukan. Apa bedanya? Nah, bedanya adalah saat ini. Kenapa saat ini? Ibu bapak datang, ya, meskipun setahun 2 kali, Katina sama Waisak, ya, anak-anak medsos bilang umat Buddha zaman medsos ini julukannya bukan umat Buddha kapal selam, tapi ada julukan baru, umat Buddha WKWK. WKWK apa? Waisak Katina. Kenapa? Ya karena sibuk. Dan tenang ibu bapak belum rajin ke wihara, ibu bapak tetap tidur dengan pules. Karena tidak diabsen, tidak diancam, tidak diintimidasi, tapi juga nggak dikasih hadiah. Nggak ketemu. Siapa di sini yang jarang ke wihara karena sibuk, kemudian diancam? Ada tunjuk jari? Kalau ada yang ngancam nanti saya samperin yang ngancam. Ya tidak. Kenapa? Ya karena orang bisa rajin ke wihara banyak sebab. Orang belum rajin ke wihara banyak sebab. Selama dia belum terbiasa ke wihara tetapi perilakunya baik, moralnya bagus, dia kerja keras, dia meniti karir dan seterusnya positif, tidak ada masalah. Tapi sebaliknya, rajin ke wihara tapi perilakunya buruk, semoga cepat sadar. Azab sudah dekat. Idealnya rajin ke wihara, perilakunya bagus, moralnya bagus, kebajikannya luhur, wah, tabungannya sudah sangat baik. Karena kan pasti ada sesuatu yang paling ideal kan, yang terbaik. Jadi orang yang tahu kebajikan belum melakukan itu bagus. Kenapa? Karena dia akan melakukan. Kapan? Ya nanti dikondisikan. Salah satunya ketika ada momen, ketika ada hari raya, ketika ada kebersamaan, ketika ada perayaan. Kenapa? Karena kalau tiap hari nanti targetnya tidak tercapai. Betul? Asik. Nah, adik-adik kecil aja ngerti kok. Kenapa? Karena menjadi rajin ke wihara, bisa dana makanan tiap hari, itu bukan perkara gampang. Itu proses yang panjang. Tidak mudah. Kenapa? Karena ada yang pasti dikorbankan. Meskipun ketika terbiasa, mentalnya bagus, mentalnya kuat. Tapi bukan berarti yang belum rajin itu jelek. Tidak. Cuman bagaimana memanage waktu, memanage kesempatan. Kenapa? Karena dua-duanya sama-sama mengerti. Bahwa mengerti kebajikan tapi belum melakukan. Kenapa? Karena sibuk. Nah, menjadi berbeda, tidak tahu kebajikan tapi melakukan. Kenapa itu lebih tidak bagus ketimbang yang tahu tapi belum melakukan? Karena dia melakukan terpaksa. Atau gengsi. Atau terancam. Atau tertekan. Atau ada hal-hal intimidasi sehingga dia melakukan tapi tidak dengan pengetahuan. Nah, di situ bedanya. Tentu yang paling ideal tahu kebajikan terus melakukan. Di rumah kah, di tempat bekerja kah, di tempat aktivitas kah, di lingkungan kah, sosial kah, dan seterusnya. Nah, jadi kembali, perayaan Katina yang di dalamnya adalah ada sanggadana, ini wujud apresiasi masyarakat kepada sangga. Dan dalam winaya dan tradisi Uwasa, para bantenya yang diundang ini juga harus memenuhi kriteria.
tidak asal diundang. Salah satunya harus menyelesaikan masa puasa. Kenapa? Karena masa puasa tidak sulit. Bisa bepergian dalam sekali pergi maksimal 7 hari. Kenapa tidak sulit? Karena zaman sekarang canggih transportasinya. Ada kereta, ada mobil, ada pesawat. Zaman dahulu yang belum ada transportasi canggih saja bisa bepergian 7 hari maksimal. Apalagi zaman sekarang. Apalagi kita jauh dari India. Kenapa jauh? Masa puasa adalah masa musim hujan. Di India benar-benar musim hujan. Nah, karena kita jauh dari India, malah musim panas. Nah, musim panas paling asik bepergian, tidak terganggu oleh hujan. Nah, para bantai yang diundang menerima undangan Sanggadana Praning Katina oleh umat Buddha, oleh masyarakat, oleh wihara, oleh perkumpulan dan seterusnya harus memenuhi kriteria. Antaranya menyelesaikan masa puasa di tempatnya berpuasa. Artinya yang tidak bisa berpuasa karena sakit, karena bencana alam, karena faktor-faktor lainnya, di tahun itu dia tidak ikut Sanggadana, tidak ikut Katina. Ya enggak apa-apa, memang bukan keharusan juga, tapi keistimewaan dari menyelesaikan masa puasa, dibilang gampang banget juga enggak ya, tidak. Karena kan ada saja yang tidak selesai masa puasa. Adalah menyelesaikan masa puasa. Kemudian kriteria lainnya adalah tidak bermasalah, tidak berkasus, terutama kasus sedang atau kasus besar. Jadi yang sedang berkasus sedang atau kasus besar, sementara tidak boleh ikut Sanggadana, tidak boleh ikut perayaan Katina. Bahkan masyarakat bisa meng-cancel. Kenapa? Ya karena untuk menghargai beliau-beliau yang menyelesaikan masa puasa. Jadi bukan asal ngundang, bukan asal hadir, tetapi punya kriteria tertentu. Supaya sama-sama nyaman, sama-sama saling menghormati. Kemudian, untuk apa persembahan ini yang diberikan kepada sangga? Bahasa mudahnya, bahasa baiknya, ya, bahasa gampangnya adalah untuk umat Buddha juga. Jadi sangga ini dipercaya untuk mengelola dengan sebaik-baiknya yang nanti dikembalikan lagi kepada masyarakat. Apakah masyarakat Buddhis ataupun masyarakat yang lain yang mau bekerja sama dalam kebaikan. Jadi sangga dipercaya. Dan yang mengadakan ini bukan kami yang minta Sanggadana, bikin Sanggadana, bukan. Masyarakat umat Buddha, pengurus perkumpulan grup itu, mereka bersepakat kemudian mengundang anggota sangga yang memenuhi kriteria dalam Sanggadana atau perayaan Katina. Nah, dana yang dipersembahkan dikelola, dimanage untuk masyarakat kembali. Apa? Banyak sekali. Contoh, pendidikan. Di Mendut ada LPS, Lembaga Pendidikan Sangga. Di situ biku dan samanera boleh berkuliah. Bukan kewajiban, tapi sangat bagus kalau bisa mengikuti pendidikan, salah satunya di Wihara Mendut. Karena itu sudah berpengalaman, sehingga dosen-dosennya juga sudah mahir, dosennya mahir, muridnya mumet, tenanan. Saya Bante Kema, Bante-bante lainnya ngalami. Bahkan kalau udah usia mau ujian itu tensi dulu. Nah, nanti geblak, sulit. Dosennya udah puluhan tahun, muridnya yang nggak pernah kuliah ya benar-benar sepaneng. Tapi itu sangat bermanfaat. Kenapa? Karena menjadi bekal kami ketika harus bermasyarakat. Kenapa? Ya karena belum bisa lepas dari masyarakat. Pendidikan. Belum pabaja samanera, latihan atas silani. Belum pendidikan-pendidikan lainnya. Kemudian kesehatan. Bagi para pabajita yang membutuhkan
kesehatan? Bisa. Dari dana yang ibu bapak persembahkan. Organisasi juga, ya, meskipun tidak banyak ya, karena banyak sekali yang harus dikelola. Ya. Ada Patria, ada Wandani, ada Magabudi, kemudian ada Astinda, juga Sangga memberi dana, menyalurkan, ya, terutama kalau membutuhkan. Kenapa? Ya karena dari masyarakat juga. Kemudian pembangunan wihara, wah ini paling utama. Pembangunan wihara. Ini Budi Dharma minta sama Sangga enggak? Minta, ini buat kemana nih, bikin proposal. Oh, udah cukup. Enggak apa-apa. Ya. Nanti dikasih apa enggak, ya urusan pimpinan, urusan rapat. Kenapa? Ya karena kalau itu layak dibantu, kenapa tidak? Tapi kalau pengurusnya mampu, ya bahkan intern pun tidak galang dana, oh hebat. Ya, itu depan lagi bangun tuh, belum kelar. Iya. Jadi kenapa? Ya karena nanti digunakan lagi oleh masyarakat. Jawa Tengah ini wah luar biasa. Dapat dukungan dari Sangga dalam perawatan, pengembangan, bangunan-bangunan wihara. 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, wihara-wihara Jawa Tengah di daerah, wah, mesake. Wihara sama rumah, bagusan rumah. Tenanan. Mau ke toilet aja, numpang tetangga. Numpang tetangga. Untung kalau desa semuanya baik orang. Kenapa? Ya karena belum punya. Nah, belakangan dari dukungan ibu bapak semua, grup-grup Buddhis, simpatisan-simpatisan, termasuk Sangga dan sebagainya. Nah, belakangan wihara-wihara di daerah bagus-bagus. Sudah tampak wiharanya. Kalau dahulu, aduh, mesake, tenanan mesake. Banteng kayak mana? Ceritanya banyak sekali, segudang ya, pembinaan di pelosok-pelosok. Ya. Sampai ke tolelet itu numpang tetangga. Ya karena belum ada wiharanya. Nah, itu cerita dulu. Nah, tapi karena masyarakat mempercayakan kepada Sangga dan kepada organisasi yang saling bekerja sama, belakangan umat Buddha di daerah ya, cukup berbangga, bahkan percaya diri. Kenapa? Karena wiharanya yang dibantu oleh ibu bapak, dibantu oleh grup-grup Buddhis, ya, bahkan dari luar pulau, termasuk juga ada yang dari luar negeri, didukung, ya, diperhatikan, ya, dijaga oleh Sangga dan seterusnya. Hasilnya nampak. Dari mana? Dari antaranya persembahan yang ibu bapak berikan. Jadi Sangga cuma dipercaya oleh masyarakat. Lalu kenapa Sangga harus ikut serta menjaga? Karena pasti ibu bapak yang biasa di lapangan, ibu bapak yang berpengalaman pasti pernah dengar investasi bodong. Paham maksudnya ya? Kalau bukan Sangga yang menjaga, rada kurang percaya kayaknya. Masyarakat pun sama. Kalau bukan Sangga yang dipercaya, bukan Sangga yang mengelola, artinya dikelola oleh pihak lain, masyarakat kurang percaya. Kenapa? Karena kejadian investasi bodong itu bukan sesuatu yang baru. Ada skema Ponzi dan sebagainya, ya, misalkan seceng jadi cetiau. Siapa yang nggak tergiur? Setelah masuk, bye bye, bodong. Tapi ketika Sangga ikut menjaga, ikut merawat, ikut memperhatikan, masyarakat senang, dananya tersalurkan melalui berbagai macam kegiatan, berbagai macam program, berbagai macam pelestarian yang juga manfaatnya bagi kita juga. Sangga bisa bertahan, ya, bisa mengembangkan kegiatan program dan sebagainya, bisa berlatih, bisa mengembangkan diri dan seterusnya. Dari mana? Itulah simbiosis mutualisme. Apalagi, karena pertanyaan ini selalu muncul ketika ya masa-masa katina. Apalagi kalau dananya cuma setahun sekali.
Ojo kakean protes. Wong yang tiap minggu dana aja santai. Betul? Yang tiap minggu dana ke sangga aja santai. Yang tiap minggu dana ke wihara aja santai. Yang tiap minggu, bahkan tiap hari dana ke situasi kegiatan Budi saja santai. Nah ini yang dana setahun sekali banyak protes. Ya kalau nggak percaya, ya udah nggak usah berdana, pusing-pusing amat. Sekali lagi, saya pribadi mengamati, mengikuti. Kenapa sangga ikut menjaga, ikut merawat? Karena fenomena investasi bodong nyata. Ini saya lihatin wajah-wajah pernah jadi korban ini kan. Berapanya kan nggak tahu kan. Kenapa? Karena itu fakta. Paham nggak sih maksudnya investasi bodong? Diam-diam pura-pura nggak tahu nih. Iya, kenapa? Kalau tidak ada yang menjaga, tidak ada yang merawat, itu bahaya sekali. Sangat bahaya. Guyonnya, setan aja doyan duit. Padahal setan nggak jajan. Mungkin yang sehenyatan kali. Kenapa? Karena di masyarakat memang begitu. Selalu ada bahaya, selalu ada resiko terhadap suatu hal. Ini patut kita mengerti supaya terang dan jelas bagaimana sangga menghormati, menghargai, mengapresiasi kepercayaan dari masyarakat. Sehingga momen ya perayaan festival berdana ditunggu-tunggu oleh masyarakat yang mengerti akan manfaat dari hubungan baik antara masyarakat khususnya Buddhis kepada sangga. Kenapa? Karena masyarakat Buddhis dan simpatisan mengerti bahwa kalau tidak ada support, tidak ada dukungan, ya, tidak ada kepedulian dari masyarakat, sangga pun tidak akan bisa bertahan. Kenapa? Karena sangga pun muncul dari masyarakat. Saya belum pernah ketemu ada bayi lahir langsung pakai jubah. Bayi lahir langsung Sahang, Bante, Suci, Raparini, Butampi. Ya tidak. Ya dari keluarga dahulu. Di Indonesia, Samanera Atasilani umur 7 tahun langka. Ya rata-rata belasan tahun atau sudah lulus SMA, sudah lulus kuliah, baru ikut Pak Baja. Cocok, lanjut. Dari mana? Ya dari masyarakat juga. Sangga muncul dari masyarakat. Sehingga masyarakat ikut menjaga, ikut mendukung, ikut mengawasi, ikut peduli kepada sangga. Nah, sangga yang dipercaya berusaha untuk menjaga kepercayaan itu. Ya, salah satunya Ibu Bapak juga kenal karena beliau juga sesepuh kita. Salah satu yang menjaga kepercayaan masyarakat yang diberikan masyarakat kepada sangga, salah satu tokohnya adalah Bante Joti. Itu beliau sangat-sangat peduli, sangat-sangat menjaga tentang dukungan dari masyarakat kepada sangga. Beliau tidak pernah kompromi masalah itu. Benar-benar tegas. Kenapa? Karena memang harus seperti itu. Supaya apa? Supaya sangga bisa berlangsung, masyarakat juga tetap senang, tetap bahagia, bisa berbuat kebajikan. Jadi kalau masih ada yang mengkritisi dan sebagainya, ya gampangnya, ya sudah kalau kamu bingung, kamu resah, kamu gelisah, kamu tidak nyaman, kamu curiga, ya sudah enggak usah berdana. Enggak usah berdana. Kenapa? Ya itu kan karma kamu sendiri. Dan di dalam Buddhis sifatnya sukarela. Sifatnya sukarela, tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Dana makan ada dipaksa tentu. Kalau dana makannya harus ayam goyeng. Kalau nggak ayam goyeng nggak diterima. Tidak. Sukarela sifatnya. Yang kasih sedikit silahkan, kasih sedang silahkan, kasih banyak silahkan. Suka hati.
Ada persen-persenan nggak di Buddhis? Jadi kalau yang punya 10M, 10%, banyak itu ya. Tidak. Yang punya sedikit, kasih sedikit. Yang punya sedang, kasih sedikit, kasih sedang. Yang punya banyak, kebangetan kasih sedikit. Isi. Yang punya banyak kok, kasih banyak yang akan kurang, malah terus nambah. Kalau sudah mengerti bagaimana cara berbuat. Ini masih pemanasan, tenang Ibu Bapak. Ini disampaikan supaya Ibu Bapak menjadi paham. Kenapa ada momen berdana setahun sekali ketika perayaan Katina atau Sanggadana ini yang kemudian dipersembahkan pada Sangga dan Sangga mengelola kembali. Di medsos laporannya malah ada, terang, clear. Ada medcom ya kalau nggak salah ya. Saya kan nggak punya medsos, tapi saya dapat cerita dari teman-teman. Ada medcomnya, ada laporan, ikutin. Salah satunya yang sangat dari awal sampai sekarang masih terus dibantu, teman-teman kita di Pulau Lombok. Itu sangat mendapat manfaat dari kebajikan ibu bapak. Ya mereka pun tetap guyub rukun juga dengan situasi mereka. Tapi untuk pembangunan wihara itu benar-benar nyata hasil guyub rukun masyarakat Buddhis dan simpatisan. Termasuk apa yang dipercayakan kepada Sangga. Jadi benar-benar kembali lagi kepada masyarakat. Real, nyata. Para pengelolanya pun ya punya prinsip yang baik dalam menjaga kepercayaan dari masyarakat. Artinya persembahan yang ibu bapak berikan nyata hasilnya. Baru 2 bulan udah renovasinya sudah lumayan. Ada yang dipalakin dana nggak di sini? Bangunan depan? Enggak ya? Saya malah awal-awal ngusul, coba bikin galang anak, nggak usah Bante. Kita punya kas, wah hebat. Ya memang begitu, begitu. Itu cara bagaimana mengelola, cara bagaimana mewujudkan kepercayaan masyarakat kepada pengurus, kepada wihara, kepada organisasi, kepada sangga dan seterusnya. Padahal saya yakin kalau itu dibuka galang dana, banyak yang bantu, banyak yang mau partisipasi. Kenapa? Karena sifatnya sukarela. Tidak dipatok, apalagi dipalak. Tidak. Itu kenapa? Karena berdana memang suka hati, sukarela. Tinggal kebijaksanaan kita, tinggal wawasan kita itu membedakan orang per orang. Kenapa? Karena tidak ada jaminan orang yang secara nilai itu sedikit dia kikir, tidak ada. Bahkan banyak orang yang secara nilai itu biasa, tapi dia luar biasa dalam persembahan. Totalitas. Kenapa? Karena berdana ini sangat luas. Jangan hanya menganggap angka, jangan hanya menganggap barang. Orang berdana waktu, berdana tenaga kadang lebih tinggi nilainya dibandingkan barang. Betul? Betul? Coba ibu bapak satu ketika sosial di mana aja bebas. Dana waktu, dana tenaga. Cobain sehari aja. Ya, kalau di Pekalongan kan rata-rata liburnya Jumat. Nah, coba Jumat berdana waktu dan tenaga. Terserah di mana aja. Wah, itu kalau ibu bapak lakukan, saudara-saudara lakukan, wah itu kebahagiaannya bisa melebihi berdana makanan. Kebahagiaannya bisa melebihi dana materi. Dan itu benar-benar berdana. Jadi seluas-luasnya. Tidak ada patokan orang yang secara nilai itu kecil, dia kikir. Tidak ada. Dan kebalikan, tidak ada patokan orang yang secara nilai itu besar, ya, dia kaya raya, dia dermawan. Tidak. Kenapa? Karena berbuat kebajikan urusan mental, urusan batin yang harus terus diasah. Sehingga ada momen, ada pengingat, ada festival. Salah satunya Sanggadana perayaan Katina. Jadi banyak sekali aspek yang bisa kita gali ketika kita bisa meresapi, ketika kita diingatkan dengan perayaan Katina. Apalagi kalau sampai ada yang
Nggak tahu zaman sekarang masih muncul nggak stigma, wah bantainya panen. Panen apa? Panen apa? Tidak panen. Kami pun datang kalau diundang, nggak diundang, nggak akan datang. Izin. Tenang, izin. Tidak diundang, tidak datang. Kenapa? Malu. Kami juga punya harga diri. Dulu wah kuat sekali stigma begitu. Ya karena komen tapi tidak pernah mengikuti, tidak pernah merasakan, tidak pernah mengalami. Kenapa? Ya karena ketidaktahuan atau kecemburuan. Padahal kadangkala ya, kalau ngerti pembinaan, antara dana yang diterima, ya, yang diberikan, dana yang diberikan kepada para banteng yang hadir, ya, ini jujur ya, terakhir untuk yang ini, ongkos transport sama dana yang diterima, jomplang. Kalian ngerti ya paham. Tapi kami tidak begitu, kami datang untuk melestarikan Buddha Sasana. Kalau orang lapangan paham. Antara dana yang dipersembahkan dengan ongkos transportnya, itu lebih mahal ongkos transportnya. Nyata. Real. Tapi kami tidak melihat itu. Kami datang untuk melancarkan kebajikan, kami datang karena diundang untuk bersama-sama melestarikan Buddha Sasana. Supaya kita mengerti satu sama lain. Nah, karena itu kan sarkas itu, satir. Bantainya panen. Panen apa? Kami juga kalau tidak diundang tidak akan datang. Izin, kami juga punya harga diri, punya prinsip. Nah, jadi biku bukan untuk kesana. Kalau jadi biku kesana ya ngaco jelas, nggak bener. Ada namanya oknum manusia, tapi tidak begitu pemahamannya. Para ibu, bapak hadirin sekalian yang kami hormati, tadi di awal saya mengutip salah satu bait atau syair dari Nidi Kandasutta yang sangat unik karena ini pesan ya, pengetahuan dari Sang Buddha kepada kita. Manusika ca sampati, dewaloke cayarati, yaca nibbana sampati. Kalimat terakhir sama semua dengan yang lainnya. Sabba metena labati. Ada yang unik dari satu syair ini. Uniknya apa? Ketiga-tiganya sudah dilakoni dan sudah dicapai berhasil oleh guru agung kita. Apakah beliau sebagai bodhisatwa atau puncaknya mencapai sama-sama Buddha? Ini hebatnya. Kalau kebajikan, kalau pengetahuan, kalau ilmu dilakoni. Manusika ca sampati, sampada. Sebagai manusia sejahtera. Guru agung kita, baik sebagai bodhisatwa, apalagi ketika mencapai sama-sama Bodhi, benar-benar sejahtera. Kenapa beliau sejahtera? Karena beliau penuh kebajikan. Apakah beliau lahir sebagai pedagang, lahir sebagai cendekiawan, lahir sebagai brahmana, apalagi kalau lahir sebagai keluarga bangsawan, keluarga raja. Beliau sampati. Beliau sejahtera. Secara fisik sangat-sangat terpenuhi, bahkan berlebihan. Berkat buah kebajikan yang beliau selalu lakukan. Tapi karena mentalnya luhur, beliau berusaha tidak melekati sampati-sampati yang telah beliau capai. Beliau gunakan sampati-sampati itu untuk kelanjutan paramita yang beliau perjuangkan. Yang beliau pupuk, yang beliau latih dengan waktu yang sangat panjang. Itulah kebijaksanaan. Karena beliau mengembangkan 10 paramita, nilai-nilai luhur yang luar biasa, sehingga ketika beliau memperoleh sampati-sampati itu, beliau tidak terlena.
tapi beliau jadikan sampati-sampati itu untuk kebajikan-kebajikan yang baru, untuk paramita-paramita yang baru. Apa itu sampati? Apa itu kesejahteraan? Sehat, punya kekuatan, power fisik yang bagus, punya kecerdasan. Kalau fisik punya kejelitaan, punya kegantengan. Kalau indranya tajam, matanya bagus, telinganya bagus, indranya tajam. Punya keterampilan, punya skill, dan lain-lainnya, itu semua keberhasilan, semua kepemilikan, semua pencapaian sebagai manusia. Nah, perbedaannya karena beliau terus mengasah mental beliau, ketika beliau bejo, beliau beruntung, beliau hoki, semua keberuntungan itu dijadikan sarana kebajikan yang baru. Itu yang menjadi pembeda mental bodhisatta dengan yang belum bodhisatta. Apakah beliau tidak menikmati? Menikmati menggunakan, tapi dengan kebijaksanaan. Salah satunya beliau sadar ini pun akan berlalu. Sampatinya akan berlalu. Kejelitaan berapa? 20 tahun, 40 tahun, 60 tahun, 80 masih jelita nggak? Geli malah ya. Beliau sadar keelokan, kekuatan, usia muda, kegantengan, kecantikan itu akan berlalu, tidak kekal. Nah, karena itu tidak kekal, beliau gunakan dengan sebaik-baiknya untuk manfaat-manfaat yang baru. Demikian juga kecerdasan, power, kekuatan fisik, termasuk kekayaan. Orang bijaksana akan menggunakan untuk pengembangan batinnya. Kenapa? Karena beliau sadar, karena terus melatih diri, menempa diri, dan mengembangkan kebijaksanaan, semua sampati itu akan berlalu. Sampati itu tidak kekal. Singkatnya, jara damomhi, marana damomhi, biadi damomhi. Jara, biadi, marana. Kelapukan, sakit, kematian tidak bisa ditolak. Sampati setinggi apapun, sesempurna apapun, tetap kelapukan, sakit, kematian tidak bisa ditolak. Ini yang menjadi kenapa bodhisattva itu begitu rajin. Sang Buddha yang sudah selesai begitu tekun. Jangan ditiru. Sang Buddha 1 hari 1 malam hanya tidur 1 jam. Jangan ditiru. Kenapa? Ya, karena mentalnya sudah selesai, mentalnya sudah bersih, sudah selesai dari kilesa, sehingga beliau duduk tenang pun sudah seperti istirahat. Nah, kita sudah matiin lampu masih ketap-ketip, larak lirik itu nggak pulas-pulas ini, karena masih banyak kilesa. Karena beliau tahu bahwa sampati itu, pencapaian itu, hoki itu akan berlalu. Saya jadi ingat, bulan lalu saya nggak sengaja dapat cerita sepupu saya, beda angkatan tapi meninggal. Karena saya penasaran, saya mau datang. Karena beda angkatan, ya tidak akrab, beda angkatan, beda umur. Ya sudahlah, karena ada waktu, saya ikut ngelayat. Bener, oh iya pernah lihat. Saya tanya, Ci, kenapa meninggalnya? Itu Bante, keselak gigi palsu. Jadi ketika sudah dicek semuanya medis ini ya sama dokter, benar-benar meninggal, dicek bolak-balik, ya jangan sampai nggak meninggal jadi meninggal. Benar-benar meninggal, nah perutnya dipijit-pijit. Terus bener keluar gigi palsu. Keselak gigi palsu. Gigi palsunya aja nggak bisa dibawa. Apalagi bujunya. Apalagi rumahnya.
apalagi mobilnya, apalagi tanahnya. Gigi palsunya ini nggak bisa dibawa keluar lagi. Tidak ada yang kekal. Ketika meninggal, ayo, siapa yang mau ikut? Anak, bojo, kawin lagi. Kucing, enggak juga, kucing nggak mau ikut. Kucing mau happy, nggak ada. Secara alamiah, ketika kita meninggal, tidak ada yang ikut. Tidak ada yang ikut. Konco kental, hopeng, ini paling banter sampai pemakaman, sampai kremasi. Itu juga kalau dia nggak sibuk. Kalau sibuk paling banter malam kembang, betul? Jarang kan ngantar sampai kremasi kan? Jarang kan sampai makam kan? Malam kembang aja udah cukup dan sebagainya. Nggak ada yang ikut. Tidak ada yang ikut. Yang ikut hanya perbuatan kita sendiri, baik ataupun buruk. Itulah kenapa Bodhisattva begitu tekun, begitu rajin dalam kebajikan. Karena mental beliau sesadar-sadarnya sudah ditempa, sudah dilatih. Sehingga menggunakan keberuntungan itu, kesehatan itu, bejo itu, hoki itu, sampati itu untuk pengembangan batin. Nah, karena dalam berbuat kebajikan itu benar-benar penuh dengan pandangan benar, penuh dengan pengetahuan, ya bejonya nggak habis-habis. Bejonya nggak hilang-hilang. Seperti mata air, seperti sumur yang dirawat, yang terus diambil airnya dengan cara yang benar, tidak pernah kering. Atau lebih gampangnya lagi, ilmu. Ilmu makin sering dipakai, berkurang atau bertambah? Berkurang. Kalau berkurang itu pisau. Pisau, garpu, sendok sering dipakai. Kok pisaunya ciut ya? Apa pisaunya ini ikut program langsing ya? Itu kebendaan. Tapi jelas meskipun pisau itu dipakai setiap hari dia berkurang, tapi nyata bermanfaat. Betul? Ilmu, kebajikan makin sering dipakai, makin sering diasah, makin mahir, makin hebat, makin kuat, seperti mata air yang terus diambil, seperti sumur yang terus ditimba, tidak habis-habis. Nah, itulah kenapa Bodhisattva, guru agung kita sebelum mencapai sama Sambudi, kebajikannya luar biasa karena beliau sudah sejalan dengan semesta, sudah sejalan dengan hukum alam, sudah sejalan dengan tabur tuai, sudah sejalan dengan sebab akibat. Dewa Loke Cayarati. Dewa ini artinya alam surga. Kesenangan, kebahagiaan di alam surga. Menjadi dewa atau menjadi dewi juga impian semua makhluk. Tapi jangan lupa, tidak ada yang gratis. Terlahir di alam surga, menjadi dewa atau menjadi dewi bukan barang gratis. Itu dicapai dari pahala-pahala. Itu dicapai dari kebajikan-kebajikan. Itu dicapai dari perjuangan nilai-nilai luhur. Bukan karena iman, bukan karena keyakinan. Kalau hanya iman dan yakin, siapa yang tidak bisa? Kalau iman dan yakin sama seperti ketemu fenomena. Nah, investasi bodong lagi, investasi bodong lagi. Ya kan? Orang yang jadi korban investasi bodong kan yakin kan? 1000% yakin beranak. Yakin. Tapi zong. Tapi sebaliknya, tidak perlu berbicara keyakinan, tapi tekun ngelakon, tekun berjuang, tekun berlatih, tekun mengembangkan diri, pasti ada hasilnya. Seperti petani yang cerdas, petani yang berpengalaman, tidak pernah mikir panen. Silakan kalau ibu bapak ke desa, ketemu petani yang piawai, yang hebat, yang cerdas, yang berpengalaman, tanya. Silakan tanya, random. Pak, Bu, bertani sudah berapa puluh tahun? 30 tahun, 40 tahun. Dan orangnya bagus, orangnya positif. Tanya, Bapak Ibu mikirin panen enggak?
Kalau dia sungguh-sungguh petani yang pandai, dia nggak mikirin panen. Apa yang dia pikirkan? Proses, sebab-sebab, hal-hal mendukung untuk tandurannya. Dia tidak mikirin hasil. Kenapa? Dia sudah mengerti hukum tabur tuai. Dia sudah mengerti hukum sebab akibat. Apakah dia tidak punya harapan? Punya, tapi dia mengerti. Dia tidak terjebak pada harapan. Dia tidak terjebak kepada buah hasil. Kenapa? Karena dia mengerti, otomatis menyesuaikan dengan proses. Menyesuaikan dengan sebab-sebab yang dia lakukan. Kenapa? Logik. Gimana saya panen kalau tidak pernah saya siram? Gimana bisa hasil yang melimpah kalau tidak dipupuk? Gimana bisa memberikan buah kalau tidak dijaga, tidak dirawat? Nah, demikian juga kita berbicara alam surga. Bagaimana mendapatkan surga kalau di dunia ini bikin neraka? Ya kan? Nggak masuk akal kan? Kalau benar-benar mau dapat surga tenanan, bikin surga di dunia. Bikin hal-hal bermanfaat di dunia ini, hal-hal positif, hal-hal berguna. Yang tekun, rajin, semangat, kerja keras, ya. Suka berbuat baik, bisa dipercaya, cengli, cincai, cuan. Ya. Itu kan kondisi-kondisi surga kan? Ya, coba kalau ngapusi, ya, anarkis, ya, korupsi, nyolong, ya, utang bayar, ya, bohongi orang, cia orang, itu kan kondisi-kondisi neraka. Ya, kalau kondisi begitu nggak nyambung dengan sebab akibat. Nah, bodhisatwa dengan kekuatan kebajikan yang terus dipupuk, beliau sangat mahir terlahir di alam surga. Dan di alam surga pun beliau bukan cuma menikmati buah surgawi, tapi beliau selalu bersiaga, selalu bergegas untuk melakukan kebajikan. Baik di alam surgawi atau di alam lain. Termasuk ke alam manusia. Jadi beliau sendiri mencapai alam surga dengan kekuatan paramitanya, dengan kekuatan kebajikan. Jadi sudah ngelakoni. Dan kenapa? Di semua kebudayaan, di semua peradaban, di semua keyakinan, di semua kepercayaan, surga itu diimpikan. Memang benar, selama surganya tenanan, bukan surga KW. Ada surga KW? Ada. Kok KW? Dari alamat semasih hidup bikin neraka, pengen surga, itu surga KW. Nggak nyambung. Sebagai manusia, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai pasangan, sebagai saudara, sebagai anggota masyarakat, selalu bikin surga, membuat surga di dunia ini. Pasti tidak beriman pun, tidak yakin pun, pasti buahnya surga. Kenapa? Karena bibitnya, benihnya, sebabnya surga. Dan kalau tidak ada surga sungguhan, tidak akan kuciwa. Kenapa? Karena bikin surga di dunia ini, bikin surga sebagai manusia ini, sudah merasakan manfaatnya. Betul? Tapi kalau ada surga sungguhan, pasti sejalur. Pasti sesuai. Kenapa? Karena sebabnya sesuai. Tanam jagung, buahnya jagung. Tidak mungkin tanam jagung, buahnya pare. Hukum alam, hukum sebab akibat. Jadi guru agung kita sendiri sudah terbiasa mahir sebagai makhluk surgawi berkat kekuatan kebajikannya. Dan sebagai makhluk surgawi pun beliau terus memupuk parami, terus melakukan kebajikan-kebajikan yang luhur. Kenapa? Karena cita-cita utama beliau yang ketiga, nibbana sampati. Pencapaian kesempurnaan dalam padamnya kotoran-kotoran batin, mencapai nibbana. Jadi tidak jelek punya mimpi dalam surga. Kenapa? Ya bertahap. Karena tidak tiba-tiba mencapai nibbana.
Kenapa? Karena itu butuh kebajikan yang besar dan terus menerus. Tapi yang dekat, yang nyata, kita di keseharian bikin surga, nah itu sudah happy sekali. Sudah nyata manfaatnya. Bahkan kucing-kucing pun mendekat. Kewan-kewan pun mendekat. Coba kalau sehari-hari bikin neraka, kucing aja nggak mau melengos, hibrid. Takut, medeni. Kenapa alam surga diimpikan? Karena di alam surga itu lebih mudah, lebih enteng, lebih ringan ketimbang alam manusia. Kenapa? Karena sangat beda memang materinya alam surga dengan alam manusia. Itu kenapa di semua peradaban, di semua kepercayaan, salah satu yang dituju adalah alam surga. Dalam bahasa bayi, bahasa kita yang gampang, kenapa alam surga diimpikan? Karena nggak usah pusing, nggak usah repot ngurusin dapur, ngebul. Paham ya? Kita, ibu bapak, saudara-saudara sih mau ngapain pun, ujung-ujungnya dapur ngebul. Belajar yang pinter. Kalau pinter gimana? Kalau udah pinter, nanti nilainya bagus. Kalau nilainya bagus, itu sudah suatu jalan untuk mendapat pekerjaan yang bagus. Kalau pekerjaan yang bagus, nanti gaji bagus. Kalau gaji bagus, dapur ngebul. Betul? Itu manusia. Dewa nggak ngurusin dapur ngebul. Kenapa? Karena buah kebajikannya membuat tidak repot, tidak ribet, tidak capek, tidak pusing, tidak mumet ngurusin dapur ngebul. Makanya kan nggak pernah lihat ada dewa-dewi bawa kulkas kan? Manusia yang bawa kulkas itu. Dewa-dewi nggak butuh kulkas, nggak butuh AC, nggak butuh berangkas, nggak butuh kartu kredit. Kalau ada dewa-dewi butuh kartu kredit, KW itu. Ya, di sana tercukupi berkat buah kebajikan, sehingga kalau landasan moralitasnya bagus, batinnya luhur sebagai manusia terlahir di dalam dewa, melanjutkan latihannya lebih enteng. Kenapa? Karena mentalnya sudah bagus. Maka di zaman Sang Buddha, ya, karena ini tercatat di semua, di banyak sekali sutta, para dewa-dewi mendengarkan dhamma mudah sekali mencapai kesucian. Kenapa? Karena salah satunya nggak repot ngurusin dapur ngebul. Kita manusia ujung-ujungnya dapur ngebul. Coba cek, pegang omongan saya. Manusia ujung-ujungnya dapur ngebul. Dapurnya sudah ngebul pun, sudah super duper maha ultra pro max ngebul, tetap pengen ngebul. Betul? Itu manusia. Selama caranya benar, selama prosesnya benar, dan selama bermanfaat, bagus. Bagus. Tapi itu manusia, dewa-dewi surgawi. Bahkan fisiknya saja, manusia duduk di satu sisi, di kanan atau di kiri, ketika menghadap Sang Buddha. Para dewa bagaimana? Ingat gak? Ewa Mesutang dan sebagainya. Para dewa apa? Berdiri. Kenapa? Karena enggak geringgingan. Ini kan udah mulai geringgingan nih. Kapan bantai kelar enggak kelar? Sama. Selama udah kesemutan. Itu manusia. Dewa-dewi enggak kesemutan, enggak boyoan, enggak encok. Makanya bagus sekali ibu bapak yang ngasih kursi ke wihara. Kenapa? Karena bermanfaat bagi yang geringgingan. Betul, itu manusia, dewa-dewi, enggak geringgingan. Belum pernah saya ketemu dewa-dewi cerita encok. Enggak ada zaman Sang Buddha. Aduh, dewa-dewi rematik, minta obat, minta jamu. Ya. Itu yang membuat kenapa beliau ketika berlatih punya landasan yang bagus, cepat majunya, karena tidak seperti manusia. Makanya kelahiran dalam surga itu memang diimpikan. Tapi jangan lupa harus punya landasan dhamma. Kalau punya landasan dhamma, berlatih dhamma, wah, enak sekali. Kenapa? Enggak ngurusin dapur ngebul. Jasmaninya mendukung, tidak encok, tidak rematik, tidak kesemutan, tidak boyoan. Itu semua manusia. Makanya kalau kapan-kapan turun ke alam surga, coba cari cek rumah sakit, nggak ada. Dalam surga nggak ada rumah sakit, nggak ada. Kenapa? Ya, karena tidak butuh. Karena jasmaninya sangat mendukung untuk kebahagiaan. Nah itu.
wajar memimpikan alam surga. Kenapa? Karena menjadi batu pijakan, menjadi tangga untuk mengembangkan batin terus menerus. Kenapa? Karena untuk nibbana sampati memang itu bukan hal yang mudah, tapi bisa diperjuangkan. Dan tiga-tiganya ini sudah dilakoni dan sudah dicapai oleh guru agung kita dan sudah dibuktikan oleh murid-muridnya. Terutama murid-muridnya sejaman dengan beliau atau sesudahnya, atau yang sekarang yang memang kita belum ketemu. Kenapa? Karena selama Jalan Mulia Busu 8 dipraktikkan dengan sungguh-sungguh, di dunia ini tidak akan kekurangan orang suci. Kenapa? Karena yang menjadi kuncinya adalah praktek pelaksanaan dhamma. Sebagai penutup, apa bedanya kita berbuat kebajikan dengan pengetahuan dengan belum berpengetahuan? Nanti bedanya adalah pada ketulusan. Ketika kita berbuat kebajikan, mengasah diri yang nanti menjadi tulus, menjadi ikhlas, menjadi rela sepenuhnya, itu mentalnya menjadi kuat, mentalnya menjadi bersih, mentalnya menjadi luhur, otomatis pahala kebajikannya lebih besar daripada masih melekati. Ya, kita semua berlatih. Ketika kita berbuat kebajikan apapun seluas-luasnya, apakah materi non materi, kita berusaha mengembangkan ketulusan. Sepertinya saya ketika memimpin puja bakti mendengarkan, mengikuti, kayaknya bisa. Tadi finalnya, waduh, rada kurang, ya sudahlah, nggak apa-apa, proses aja. Saya belajar Bante Kema dulu. Nah, tadi kok grogi apa lihat Bante Kema nih? Ya nggak apa-apa, proses. Saya nggak kecewa, nggak. Kenapa? Karena harus belajar ikhlas. Oh, ternyata memang tidak mudah. Seluas-luasnya kita terapkan. Jadi ketika kita tidak dikenal, tidak disapa, tidak dihormati, belajar. Kenapa? Itu pengembangan ketulusan. Kenapa? Karena berbuat kebajikan berdana ini seluas-luasnya. Nah, yang menjadi pembeda adalah ketulusan kita. Fokus apa nilai luhur yang mau dikembangkan. Apakah cinta kasih, apakah kesabaran, apakah ketekunan, apakah keikhlasan, apakah apapun, apakah sila, apakah bawana, fokus. Pilih salah satu, latih. Nanti menjadi pembeda ketika kita berbuat kebajikan. Contoh idealnya guru agung kita sebagai bodhisatwa. Bodhisatwa fokus berbuat kebajikan menimbulkan paramita untuk sama-sambodhi. Fokus dan tidak pernah hilang fokus. Tapi orang lain, pihak lain belum tentu mengerti. Hingga suatu ketika bodhisatwa berjuang dalam menimbulkan parami di suatu kehidupan sampai membuat Dewa Saka kalang kabut. Menguji dengan berbagai macam cara karena khawatir Dewa Saka akan dilengserkan dengan kekuatan paramita dari bodhisatwa. Sehingga suatu ketika terpaksa mewujudkan diri bertanya kepada bodhisatwa. Anda begitu luhur, begitu mulia perilaku Anda, apakah ingin menggantikan saya sebagai Dewa Saka? Karena saya sudah melihat tanda-tanda kekuatan kebajikan Anda bisa mengalahkan apapun. Nah, terus terang bodhisatwa mengatakan, saya melakukan kebajikan ini, melakukan kesempurnaan ini, melakukan paramita ini bukan untuk alam surgawi, bukan untuk kekayaan, bukan untuk populer, bukan untuk banyak pengikut, bukan untuk kejelitaan dan seterusnya, tapi untuk sama-sambodhi. Karena sama-sambodhi ini akan bermanfaat bagi siapapun yang mau belajar. Itu yang dipegang oleh bodhisatwa dan tidak pernah hilang fokus. Ini contoh paling tinggi, contoh paling ideal. Tapi kita bisa mencicil, mencoba. Misalkan saya melakukan kebajikan ini, melakukan perjuangan ini untuk melatih keikhlasan saya. Sehingga direken, tidak direken, direspon, tidak direspon, dihargai ataupun dicela, saya tetap fokus melatih diri saya.
Itu yang nanti menjadi pembeda. Tapi kalau kita berbuat kebajikan, ya, bahkan jujur ini curhat aja, tenanan curhat. Ibu bapak kan mahir berdana makanan kan, ya, pagi atau siang, atau pagi dan siang. Nanti dana, bantainya dipentelengin, dipelototin. Ayo bantu, kurang banget, ayo bantu. Ya, bantainya stres itu, stres. Diambil banyak, nggak diambil diomelin, diseneni, mati besok baru makan lagi kalau alah, yo terteror, makanya lemu-lemu ini ya karena terteror ini, termasuk saya. Semoga curhatnya sampai. Saya fokus dengan batin saya fokus dengan mental saya melatih keikhlasan saya. Itu jadi pembeda. Jelas? Paham? Dicoba. Sesudah diterima, mau dimakan, mau dicicip, mau dihabiskan, tidak dihabiskan, bukan urusan saya. Urusan saya adalah saya ikhlas, saya tulus, saya rela. Wah, seneng nih bantu-bantunya nih, diwakilin. Tenanan. Ketika kita memberi apapun itu, termasuk pengetahuan, termasuk ilmu, lakukan dengan maksimal. Jangan ngurusin si penerima. Kasarnya kita kasih makanannya dibuang sama si penerima, bukan urusan kita. Mentalnya jelek, urusan dia. Urusan saya adalah seikhlasnya, setulusnya, semaksimal saya bisa bantu. Paham sisi ini? Itu jadi pembeda. Nanti mentalnya jadi kuat. Tidak disapa, tidak apa-apa. Diapresiasi, berarti nyambung connect. Tapi saya tidak melekat dengan apresiasinya. Saya tidak melekat dengan pujiannya. Saya fokus menempa, melatih batin saya. Itu nanti yang menjadi pembeda antara pribadi dengan pribadi dalam melakukan kebajikan. Yang semoga curhat sedikit ini mewakili teman-teman lainnya yang terteror dana makanan. Ya, ini kita sendiri. Kenapa saya ngomong gitu? Saya ngalami dan saya ngelakoni. Ketika saya memberi dengan tulus, dengan ikhlas. Saya tidak merespon, saya tidak gubris, saya tidak gagas, saya tidak ngurusi orang yang menerima pemberian kebajikan kami. Tetapi kita memeriksa, meneliti supaya secara umum, tepat sasaran secara umum. Tapi sesudah diterima, bukan urusan saya. Yang contoh ekstrim ya, ini harus dijelaskan, ditekankan. Ya, saya pertama kali mendengar dari Bandai Cata, sudah lama sekali. Ini contoh ekstrim. Ketika berbuat kebajikan ini maaf nih, contoh ekstrim. Contoh ya, analogi. Itu seperti kita buang kotoran. Itu benar. Memang ekstrim, makanya harus tekankan. Kenapa? Buang kotoran kan kita seperti udah. Kan normalnya nggak mungkin dikorek-korek lagi kan? Iya kan? Kalau buang ekoenzim nggak apa-apa. Glowing kulitnya. Ya, seperti kita buang kotoran. Meskipun itu bukan kotoran, bukan. Jangan dipotong TikTok, nanti salah paham buang saya. Analoginya seperti kita buang kotoran, melepas. Ibu bapak, hijau lagi ya. Ini nggak mungkin kan? Sudah lepas ikhlas. Itu nanti menjadi pembeda. Pegang omongan saya. Kalau salah, potong kuku saya. Ya, lehernya masih berguna, jangan leher. Saya jamin mentalnya akan sangat bagus. Dan itu sudah dibuktikan oleh guru agung kita. Sehingga beliau menjadi manusia yang paling beruntung, menjadi manusia yang paling pintar, menjadi manusia yang paling sehat, menjadi manusia yang paling kuat, menjadi manusia yang paling suci, paling bijaksana, paling cinta kasih. Tapi itu tidak tiba-tiba. Salah satunya dari ketulusan, dari keikhlasan yang semua paramita itu beliau latih. Nah, yang sudah merasa ikhlas jangan sombong hati, jangan besar kepala, jangan. Kenapa? Karena sombong hati, besar kepala juga kilesa. Tetap dijaga. Stay humble. Dipuji tidak terbang, dicela tidak tumbang. Terus fokus
terhadap nilai-nilai luhur yang sedang dilatih. Bersama kita mengingat dalam momen perayaan Katina Sanggadana ini, dan di tempat-tempat selanjutnya kita diingatkan tentang bagaimana berbuat kebajikan dengan ketulusan, dengan keikhlasan, fokus terhadap mental kita, fokus terhadap batin kita, karena kita lihat sasarannya sudah tepat, situasinya sudah mendukung, pengelolaannya sudah benar, bermanfaat nyata bagi masyarakat luas. Nah, kalau semua kondisi itu sudah ada, fokuslah pada batinnya, fokuslah pada mentalnya, fokuslah pada latihannya. Karena itu tanggung jawab utama kita. Di luar diri kita bukan tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita adalah menjaga, mengasah, melatih mental kita dengan sebaik-baiknya, dengan setulus-tulusnya, dengan seikhlas-ikhlasnya. Karena itu jelas menjadi pembeda. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Semoga terus maju dalam damai. Kami akhiri sabda-sabda Tuhan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.